Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu,
kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Doa pembukaan sekaligus firman Tuhan, saya serahkan pada Bapak Gembala. Mari saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau masuk dalam doa, menyerahkan pelayanan firman Tuhan, pemberitaan firman Tuhan dalam tangan pimpinan Roh Kudus yang akan mengurapi hamba-Nya dan mengurapi kami semua yang mendengarkannya. Bapa di dalam surga, Bapa yang penuh dengan kasih dan anugerah, terima kasih buat kesempatan yang Engkau masih berikan kepada kami dalam umur panjang yang Tuhan tambahkan kepada kami semua, hingga kami masih dapat Tuhan menikmati hari ini dan malam ini khususnya, yaitu masuk di dalam Tuhan pendalaman Alkitab. Kiranya Tuhan memberikan kepada hamba-Mu hikmat akal budi yang dari surga, serta urapan kuasa-Mu menyertai hamba-Mu. Tuhan juga tahu segala kekurangan dan kelemahan hamba. Hamba merendahkan diri, sebab hamba menyadari Tuhan, pada diri hamba tidak ada kemampuan sedikit pun Tuhan, hanya jika Roh Kudus yang akan mengurapi dan memakai hamba. Hamba hanya menyediakan mulut ini Tuhan, untuk menjadi Tuhan corong, menjadi penyambung lidah-Mu Tuhan, supaya apa yang Kau kehendaki Engkau katakan lewat mulut hamba-Mu. Urapi kami semua, dan jauhkan kami dari segala gangguan kuasa-kuasa kegelapan yang ada di sekitar kami, yang akan mengganggu jalannya ibadah kami. Kami usir dalam nama Yesus segala kuasa iblis keluar dari tempat ini, keluar dari tempat di mana jemaat-Mu sekarang sedang menunggu firman-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami memperalaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat malam saudara dikasihi Tuhan, dan Shalom Elihem. Kiranya Tuhan ada bersama dengan kita sekalian, memberikan damai dan sukacita. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ibadah PA hari Jumat yang lalu, itu merupakan ibadah PA yang dimana kita sudah menyelesaikan tentang tanda-tanda kedatangan Tuhan, ya, dan itu sudah sampai kepada yang ke-9, berarti sudah selesai. Dan malam hari ini saya ingin mengajak saudara untuk masuk di dalam kitab Wahyu, ya, sebab kitab ini merupakan kitab yang sangat tepat sekali jika diberitakan pada hari-hari akhir ini. Itu sebabnya saya mau ajak saudara untuk membuka kitab Wahyu, ya. Kitab Wahyu pasal yang ketiga. Kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat 7 sampai dengan yang ke-13, yaitu dari hal koreksi Tuhan kepada jemaat Philadelphia. Ya. Jadi satu persatu jemaat itu diperiksa oleh Tuhan. Kali ini Tuhan ditampilkan sebagai yang memegang kunci Daud, ya, memegang kunci Daud. Kita tahu bahwa kunci itu fungsinya adalah untuk membuka
dan juga untuk menutup pintu. Ya, itu sebabnya dikatakan jika ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ya, itu dikatakan dalam ayat yang ke-7. Mari kita akan baca seluruhnya, yaitu mulai dari ayat 7 sampai dengan yang ke-13. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Nah, di sini kita melihat ya, kalau Tuhan ditampilkan sebagai pemegang kunci Daud, maka Tuhan bicara tentang Dia yang berkuasa membuka pintu, maksudnya juga Dia yang berkuasa menutup pintu. Iya, kalau itu merupakan pintu kemustahilan, itu juga dapat dibuka oleh Tuhan. Dan ini yang dialami oleh jemaat yang di Philadelphia. Ayat 8. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup seorang pun. Ini satu kabar yang menyenangkan, ya, kabar di mana Tuhan memberikan pembukaan pintu. Ya, jadi kalau kita melihat ada beberapa saudara yang mungkin dalam pergumulan hari-hari ini mungkin mengalami seperti pintu yang tertutup, ya, jalan keluar sudah tidak ada lagi. Saudara dengar firman Tuhan bahwa Tuhan akan membuka pintu bagimu. Dan kalau Tuhan yang sudah membuka itu, tidak ada yang seorang pun yang dapat menutupnya. Ya, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Tuhan dengan jelas mengatakan ya bahwa Tuhan itu melihat kekuatan, ya, kekuatan dari jemaat Philadelphia. Juga demikian dengan kekuatan kita, kemampuan kita, ya. Satu dengan yang lain mungkin berbeda, suatu ya. Kalau ya tergantung bagaimana iman ya dari orang tersebut, ya. Sebab kalau dikatakan aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku. Nah, ini jadi tergantung bagaimana orang itu menuruti firman Tuhan. Ya, menuruti firman Tuhan. Kalau orang itu menuruti firman Tuhan berarti dia mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Maka itu menjadi satu kekuatan, ya, sehingga kita juga tidak akan sampai menyangkal nama Tuhan, ya. Dan engkau tidak menyangkal namaku. Ayat selanjutnya, ayat 9. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu yang menyebut dirinya orang Yahudi, tapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, ya, berdusta. Tuhan akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu, mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Puji Tuhan. Selanjutnya ayat 10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi, ya, melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Saudaraku, pencobaan yang datang atas seluruh dunia, dan nampaknya ini sudah di dalam penggenapan, ya. Kalau kita kaitkan ayat ini, ya, pencobaan yang mencobai seluruh dunia, ini kalau kita kaitkan dengan kejadian hari-hari akhir ini, yaitu pandemi COVID-19, itu hampir seluruh dunia terlanda, ya, dilanda oleh COVID ini. Tapi Tuhan berjanji di sini, bagi kita yang menuruti firman Tuhan, untuk tekun menantikan aku, kata Tuhan Yesus, ya, maka aku pun akan melindungi dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Dan
Dan berarti ini janji ya, penyertaan dan perlindungan Tuhan. Memang kalau kita melihat ya dari kesaksian-kesaksian bagaimana jahatnya ya virus COVID ini, sehingga banyak orang yang terpapar, dan kalau orang itu sempat ditolong Tuhan masih diberikan panjang umur, maka orang itu bersaksi ya betapa hebatnya COVID itu, sehingga sepertinya mau mencekik ya, sepertinya mau membunuh ya manusia ini. Saudara, tapi kita lihat janji Tuhan, Tuhan akan melindungi kita dari hari pencobaan ya yang akan menimpa seluruh dunia. Biarlah saudara tetap bersandar kepada Tuhan, minta perlindungan Tuhan. Jangan lupa tiap kali ya, darah Yesus itulah satu-satunya yang sanggup menangkal virus corona ini. Ya, itu sebabnya jika kita menggunakan perjamuan suci, ya kita dengan sungguh-sungguh melakukannya. Ya, memandangnya itu bukan sebagai makanan biasa, tapi adalah makanan yang sesungguhnya. Karena itu adalah tubuh dan darah Yesus sendiri. Ya, puji Tuhan. Selanjutnya dalam ayat 11, aku datang segera. Ya, Tuhan bicara tentang kedatangannya. Ya, jadi kalau kita melihat ya, kitab Wahyu ini diawali dengan koreksi Tuhan, ya, diawali dengan koreksi Tuhan kepada 7 jemaat yang ada di Asia Kecil. Ya, kita lihat di dalam pasal yang pertama ya, kitab Wahyu, setelah Rasul Yohanes ini mendapat penglihatan tentang kedatangan Tuhan, seperti dikatakan ayat yang ke-7 ya, pasal pertama. Lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratap dia. Ya, amin. Jadi kitab ini didahului dengan berita kedatangan Tuhan. Ya, aku datang, kata firman Tuhan, dengan awan-awan. Berarti dia datang tidak menginjak bumi, tapi dia ada di awan-awan. Ya, itu sebabnya ada nyanyian mengatakan ada pertemuan di udara. Ya, pertemuan yang manis. Dimana jika sangkakala Allah dibunyikan, maka kita yang ada di bumi ini akan terangkat. Ya, kalau kita masih diberikan umur panjang, kita akan diubah dalam sekejap dan kita akan bertemu dengan dia, ya, face to face, ya, muka dengan muka. Tapi bagi mereka yang sudah meninggal, ya, meninggal dunia, maka mereka juga akan dibangkitkan dengan tubuh kebangkitan dan juga akan terangkat. Ya, jadi nanti baik yang sudah meninggal maupun yang belum meninggal, ya, sama-sama akan dibawa di dalam pertemuan di udara ini. Haleluya. Yaitu berita tentang kedatangan Tuhan dengan awan-awan. Setiap mata akan melihat, juga mereka yang telah menikam, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, puji Tuhan. Nah, kemudian dikatakan dalam ayat yang ya, ada loudspeaker yang belum dimatikan, ya, tolong dimatikan ya supaya suaranya tidak masuk, ya. Ya, terima kasih. Ya, coba diperiksa loudspeakernya masing-masing, ya, supaya dimatikan dulu, ya, di-off-kan, ya. Apa bisa dikendalikan dari Henry? Bisa, kan? Ya. Ya. Ayat yang ke-8. Ya, ayat yang ke-8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, dan yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Puji Tuhan, ya. Alfa itu abjad dari, ya, Yahudi, itu adalah awal, ya, awal, dan Omega itu adalah yang terakhir, ya, awal dan yang terakhir. Itulah pengakuan dari pribadi Yesus. Sebab sebelum dunia ini dijadikan, dia sudah ada. Ya, dia sudah ada. Dalam kitab Amsal dikatakan, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan gunung dan sebagainya, di situ aku ada. Ya, dia bersama dengan
Allah pada waktu penciptaan itu. Jadi kita melihat ya, bahwa dia adalah yang awal dan yang akhir. Coba dilanjutkan, tolong ditanyakan lagi ayat yang ke berapa itu? Ya. Ya, ayat 9 sekarang ya. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan, menantikan Yesus berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksiannya diberikan oleh Yesus. Jadi ini pengakuan dari Yohanes ini, dia dalam masa pembuangan waktu itu ya, di pulau yang gersang yang namanya Patmos ya. Di situ bukan pulau yang subur yang ditumbuhi ya oleh dengan buah-buahan, tanam-tanaman, bukan, tapi pulau yang gersang. Tapi di pulau yang gersang itu Yohanes ini dia mendapatkan satu pewahyuan ya, satu pewahyuan. Sebabnya dia menulis kitab Wahyu ya. Ya, itu merupakan kitab yang terakhir dari perjanjian baru ya. Dia ada di sana untuk menyaksikan kedatangan Tuhan ya. Ayat 10, pada hari Tuhan aku dikuasai roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang seperti sangkakala ya. Ya, karena ya ayat yang ke-10 ya, seperti bunyi sangkakala. Katanya ayat 11, apa yang kau lihat tuliskanlah di sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat, ke Efesus, Smyrna, Pergamus. Bentar, ini pasal 3 ya, pasal 3 ini. Kita lanjut dengan pasal 3 tadi. Iya. Pasal 3. Iya. Tadi sampai dengan ayat 9 ya. Ayat 10 tadi ya. Ya. Ayat 11 sekarang. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Ayat 12. Barang siapa menang, dia akan kujadikan soko guru. Ya. Akan kujadikan soko guru dalam bait suci Allahku, dan dia tidak akan keluar dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Ya, siapa bertelinga hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Ya, kepada jemaat-jemaat. Puji Tuhan. Ya, jadi jemaat Philadelphia ini dihadapkan dengan pintu yang terbuka. Ya, aku sudah menghadapkan padamu pintu yang terbuka, kata ayat 8 ya, yang seorang pun tidak dapat menutupnya. Saudaraku, ayat ini digemari ya oleh banyak anak-anak Tuhan, sehingga juga dijadikan satu nyanyian ya. Kalau kau yang membuka pintu, tidak ada seorang pun yang dapat menutupnya. Ya, puji Tuhan, itu diyakini dengan iman dalam menghadapi segala situasi dan kondisi, bahwa Allah itu sanggup membukakan pintu bagi kita, bagi saudara dan bagi saya. Kalau itu merupakan suatu kesulitan, ya misalnya kesulitan ekonomi, Tuhan berjanji akan membukakan. Kalau itu merupakan janji dia tentang pemulihan, ya itu juga merupakan pembukaan pintu dari Tuhan. Ya, apapun yang kita hadapi, kesulitan yang bagaimanapun juga itu akan kita hadapi dengan janji-janji Tuhan. Apalagi ini pintu terbuka, ya. Pintu terbuka berarti apa, saudara? Pintu terbuka berarti kesempatan, ya, kesempatan. Seperti yang disaksikan Rasul Paulus, ya beroleh kesempatan untuk memberitakan Injil di Efesus, ya, sekalipun harus menghadapi tantangan. Ini ya, orang ini ya, Rasul Paulus ini orang yang luar biasa. Kalau dikatakan ya dia menghadapi tantangan, tetapi dia katakan bahwa itu juga merupakan kesempatan ya. Coba 1 Korintus 16. 1
1 Korintus pasal 16 ayat 8 dan 9. Ya. 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. 1 Korintus 16 ya. Ayat 8 dan 9. Ya. Ya, tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting sekalipun ada banyak penentang. Saudaraku, Rasul Paulus ini sudah terbiasa menghadapi tantangan, ya, menghadapi kesulitan dalam memberitakan, menyampaikan firman Tuhan, ya, memberitakan jalan kebenaran. Tapi ya, walaupun itu merupakan tantangan, ya, banyak tantangan, tapi Rasul Paulus memandangnya itu adalah pintu yang terbuka, yaitu kesempatan. Jadi kita melihat, ya, tiap kali kita menghadapi kesulitan dalam hidup ini, maka kita dihadapkan dengan sesuatu tantangan. Dan Tuhan mau kita memandang itu adalah suatu kesempatan. Ya, suatu kesempatan. Coba saja, kalau saudara mengerti tentang maksud Tuhan. Bagaimana ketika saudara dihadapkan dengan kesulitan hidup. Mungkin penyakit, mungkin kekurangan, mungkin ya macam-macam, ya, terkena masalah dan sebagainya. Tapi kalau saudara melihat ini adalah suatu pintu yang terbuka, itu berarti kesempatan. Dan ini akan membawa kita untuk menekuninya. Jadi bukan lari dari kenyataan, tetapi kita menekuninya. Ya, mengapa sampai terjadi hal-hal yang kurang enak, ya, dalam kehidupan saya, menghadapi kesulitan, menghadapi anak sakit, menghadapi kekurangan, ya masih banyak macam-macam, ya, apalagi di saat musim pandemi COVID-19 ini, ya, sudah bukan rahasia lagi banyak orang mengeluh karena kesulitan-kesulitan hidup, ya. Namun kalau kita melihat itu adalah pintu yang terbuka, maka kita tidak akan merasa, ya, kekhawatiran, ketakutan dan sebagainya. Sebab kita yakin, ya, seyakin-yakinnya Tuhan yang berjanji akan membukakan pintu. Dia yang akan berjalan di depan kita dan dia akan menyediakan jalan bagi kita. Puji Tuhan. Ya. Jadi kesempatan, ya, itu adalah pintu yang terbuka. Ada alasan Tuhan menyediakan pintu terbuka ini bagi jemaat Philadelphia. Karena jemaat ini tekun menuruti firman Tuhan, ya, tekun menuruti firman Tuhan. Ini keuntungannya kalau kita menjadi orang beriman yang tekun menuruti firman Tuhan. Jadi bukan cuma mendengar saja, mengumpulkan firman Tuhan, ya, sebagai pengetahuan, ya, sebab Tuhan tidak suka kita ini hanya menjadi pendengar, ya, kata surat Yakobus, pendengar saja, tapi kita mau menjadi pelaku firman, ya. Jadi menuruti itu berarti melakukan firman Tuhan, ya. Kemudian juga disambung dengan dan tidak menyangkal nama Tuhan sekalipun dikatakan kekuatanmu tidak seberapa. Jadi kekuatan dari jemaat Philadelphia ini tidak seberapa. Dengan kata lain cuma sedikit, ya, kecil kekuatannya. Jangan kita meringankan kekuatan yang sedikit ini, ya. Ya, seringkali kita seringkali kita katakan Tuhan, kekuatanku tidak seberapa, ya. Tuhan, aku tidak berdaya. Saudaraku, bukan tidak boleh kita mengatakan seperti itu, ya. Tapi kalau kita memandangnya bahwa ini adalah kesempatan, ya. Ini adalah waktunya untuk kita bisa melihat pembukaan pintu itu. Tentunya kita tidak akan menyerah, ya, tetapi kita akan terus bertekun, terus bergumul. Haleluya, di dalam doa. Saudara jangan meringankan kekuatan yang sedikit, ya. Kekuatan yang kecil itu kekuatan yang sedikit.
kadang-kadang di balik hal-hal yang kecil, ya, itu mengandung hikmah, ya, mengandung hikmah. Ya, adanya kekuatan yang kecil malah mendorong kita untuk semakin berharap pada Tuhan. Jadi ayat ini hidup, saudara, ya. Ayat ini memberikan kepada kita satu pengharapan. Kekuatanmu kecil memang, kekuatanmu tidak seberapa. Tapi Tuhan berjanji akan menolong engkau. Puji Tuhan. Ya, adanya kekuatan yang kecil malah mendorong kita untuk semakin berharap pada Tuhan. Coba kita buka, kita baca dalam surat 2 Korintus. Ya, 2 Korintus pasal yang ke-12, ya. Pasal yang ke-12, ayat yang ke-9 dan ke-10. Ya. 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10. Ya. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Perhatikan ayat ini, ya. Dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jadi Tuhan itu menghargai kekuatan yang sedikit yang ada pada jemaat Philadelphia. Dan itu juga berarti Tuhan menghargai, ya, kekuatan yang kecil yang ada pada saudara. Ya, Tuhan berjanji di situ. Ya. Saudaraku, sebab itu terlebih aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa, ya, kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih aku suka, aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Haleluya. Ya, kuasa Kristus turun menaungi aku. Dari dalam kelemahan itu, yang kekuatannya sedikit itu Tuhan perhatikan, ya. Tuhan perhatikan. Ayat 10, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan. Oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Haleluya. Saudaraku, ini kata-kata Rasul Paulus ini merupakan kata-kata yang berasal, ya, dari hati seorang yang menaruh harap kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Ya, dia berkata, jika aku lemah, aku kuat. Justru dalam kelemahanlah kuasaku, kata Tuhan, kuasaku menjadi sempurna. Nah, saudaraku, sekarang saya mau ajak saudara untuk melihat contoh-contoh, ya, dari firman Tuhan, apa yang kita sudah dengar baca ayat-ayat tadi, ya, mengenai kekuatan yang sedikit tadi. Saudara, saya akan ajak saudara untuk melihat bagaimana pada waktu Daud melawan Goliat, ya. Untuk mengalahkan Goliat raksasa itu, Daud hanya menggunakan 5 batu. Ya, 5 batu yang kecil, ya. Ya, 5 batu yang kecil yang dia ambil dari dasar sungai. Dan dari 5 batu itu tidak semuanya dipakai, hanya satu saja. Ya, batu kecil yang diambil dari sungai itu yang dipakai untuk menjatuhkan Goliat. Ya, coba dibaca 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-40 lebih dahulu. 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-40, ya. Ya. Perkelahian Daud dengan Goliat, ya. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin yang ditaruhnya, ya, dalam kantong gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu sedang umbanya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu, ya, berbekal dengan batu yang kecil, ya, batu yang licin, ya, dari dasar sungai itu.
Kemudian itu yang digunakan untuk menjatuhkan Goliat. Ayat yang ke-48 sampai 50. Ya. Ayat 48 sampai dengan ayat yang ke-50. Ya. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, yang dimaksud orang Filistin itu adalah Goliat, ya. Maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantongnya dan diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbanya, maka kenalah dahi orang Filistin itu sehingga batu itu terbenam dalam dahinya, ya, ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Dia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Haleluya. Kekuatan yang kecil, yaitu bagaikan batu yang kecil, yang licin tadi yang diambil oleh Daud dari dasar sungai. Tapi siapa yang mengira, saudara, batu yang kecil itu ternyata mempunyai kekuatan yang luar biasa di tangan Daud, ya. Dia mengambil umbai, ya, diputar-putar begitu, lalu dilepaskan, meluncur dengan keras, dengan dahsyat sekali, dan kena persis dahi daripada Goliat. Padahal sebenarnya Goliat pada waktu itu sudah pakai pakaian perang, ya. Sudah tahu pakaian perang, ya. Pakaian perang itu mulai dari topeng, ya. Itu sudah ada di situ, ya, topeng. Ya, yang ada pada kepala, baju jirah, ya, itu yang ada di dadanya, kemudian ada pedang, ada perisai, ya, itu yang dibawa oleh Goliat, ya, dengan sepatunya, ya, yang gagah itu, ya, yang besar itu. Kemudian dia maju, ya, menghampiri Daud, ya, yang menantang Daud. Tapi kita lihat dengan batu yang kecil itu, sekali lagi, dengan kekuatan yang kecil itu. Apa sih sebenarnya kekuatan yang kecil itu? Ya, ternyata kekuatan yang kecil yang dimaksud di sini adalah biji sesawi, ya. Biji sesawi itu dapat memindahkan gunung, ya. Iman yang kecil seperti biji sesawi dapat memindahkan gunung. Wah, luar biasa, ya. Injil Matius pasal 17. Ya, ayat yang ke-20. Oh, itu sebabnya jangan remehkan yang kecil tadi. Kalau yang kecil itu adalah iman, kalau yang kecil itu adalah biji sesawi, itu luar biasa kekuatannya, dapat memindahkan gunung. Ayat yang ke-20. Ya. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tidak akan yang mustahil bagimu. Haleluya. Saudaraku, kalau saya baca ayat ini, saya teringat, ya, ketika saya membaca bukunya dari David Yonggi Cho, ya, pendeta dari Korea, ya. Satu saat dia berbicara soal iman, ya. Lalu kemudian, ya, itu dikaitkan dengan biji sesawi seperti dalam Matius 17 ayat 20 ini. Kemudian dia mengeluarkan biji sesawi itu di tangannya, ya. Kemudian jemaatnya satu persatu, ya, disuruh maju melihat biji sesawi itu berapa sih besarnya. Ya, ternyata lembut sekali, kecil sekali biji sesawi itu. Dan tiba giliran ada seorang jin, ya, yang sudah tua, yang mungkin pandangannya juga sudah mulai kabur, ya. Dia ikut menyaksikan biji, tapi tidak dapat dilihat, ya. Dia tanya kepada Bapak Pendeta nih, Bapak Yonggi Cho ini, ya. Mana Pak? Ini jin di tangan saya ini. Mana? Tidak kelihatan. Dia semakin dekat dan akhirnya semakin dekat, maka biji sesawi ini terbang melayang karena apa?
kena hembusan hidungnya, ya, nafas hidungnya jatuh, ya, jatuh dan tidak ditemukan. Jadi berarti ini adalah biji yang paling kecil. Kenapa Tuhan mengambil perumpamaan biji sesali? Iman itu seperti biji sesali. Nah, kita kaitkan kembali ya dengan apa yang dipunyai oleh jemaat Philadelphia. Kekuatanmu tidak seberapa, kekuatanmu itu kecil. Tetapi kita lihat itu kekuatan yang kecil itu dapat memindahkan gunung. Ya tentunya bukan gunung beneran ada dipindah-pindah. Dan lagi untuk apa harus memindahkan gunung? Tapi gunung itu juga menggambarkan sekarang yang besar sebesar gunung, ya, kesulitan yang besar, ya, sesulit apapun, ya, mungkin juga dalam hal ini juga merupakan sesuatu yang menakutkan, ya. Ya, ini juga banyak dialami oleh anak-anak Tuhan. Kalau dia sedang sakit, kemudian dia berobat, ya, dia periksa ke dokter, lalu dokter ya menyuruh orang yang sakit ini untuk cek lab, ya, dan ternyata didapati di dalam tubuhnya itu ada kanker, ya, ada tumor. Maka mulai saat itu orang itu akan menjadi lemah imannya, karena bayangannya dia penyakit ini akan membawa, ya, satu malapetaka, mungkin juga akan membawa nyawanya. Itu sebabnya dibayangi dengan ketakutan. Itu gunung, ya. Dan ini hanya bisa dikalahkan dengan iman yang kecil tadi. Ya. Kamu akan berkata kepada gunung ini pindah, ya. Maka gunung itu akan pindah. Nah, ini sesuatu yang kecil tapi mempunyai daya kekuatan yang luar biasa. Selanjutnya contoh yang lain saya ambil dari 5 ketul roti dan 2 ekor ikan yang kecil-kecil, ya. Dari 5 ketul roti dan ikan yang kecil-kecil, 2 ekor ikan kecil. Ya, itu ternyata dapat memelihara 5.000 orang laki-laki saja, ya, belum perempuan. Ya, saudaraku, di situ dikatakan mereka makan sampai kenyang, bahkan masih ada sisanya, 12 bakul penuh. Ya. Nah, kita lihat saja dengan yang kecil itu, kalau benar-benar ya kita bisa yakini bahwa itu kekuatan yang luar biasa, seperti batu yang diambil dari dasar sungai tadi dapat mengalahkan Goliat. Puji Tuhan, ya. Sesuatu yang kecil itu juga akan terjadi sebuah mujizat yang luar biasa. Kemudian juga ada contoh lain, ya. Kita akan melihat ya bagaimana Tuhan itu memelihara janda Sarfat, ya. Janda Sarfat ketika mengalami kekeringan di tanah Israel itu, dia juga ada di situ, ya, selama 3,5 tahun, tapi dia dipelihara oleh Tuhan dengan sesuatu yang kecil, ya, yaitu tepung segenggam, ya. Kita melihat sebagai tepung yang segenggam ini ternyata dapat memelihara hidup dari janda Sarfat ini bersama dengan anaknya sampai Tuhan itu menurunkan hujan. Haleluya, luar biasa, ya. Nah, ini juga sesuatu yang kecil, ya. Apalagi kita bisa ambil contoh sesuatu yang kecil. 300 pasukan tentara Gideon, ya. Ini juga sesuatu yang luar biasa. Itu ada ceritanya dalam kitab Hakim, ya. Saudaraku, kita melihat, ya, 300 pasukan tentara Gideon adalah pasukan yang inti, ya. Tadinya jumlahnya besar, 32.000 orang, ya. Kemudian setelah diseleksi menurun. Ya, nggak tanggung-tanggung menurunnya, ya, ribuan, bahkan sampai kepada jumlah yang pada waktu itu sudah diperkirakan sudah kecil, tapi masih Tuhan ingin supaya yang kecil itu juga dicari yang paling kecil lagi, yaitu cuma diketemukan 300 pasukan Gideon itu yang dapat mengalahkan, ya, orang Media. Nah, ini luar biasa, ya. Dalam Hakim 7, ya, ayat 2 dan 7 sampai dengan 7. Ya, nanti saudara baca saja di rumah, ya. Ya, jadi kekuatan yang kecil yang dimiliki oleh jemaat Philadelphia, Tuhan berbuat suatu perkara yang besar, ya. Kemudian juga ada cerita dalam 1 Raja-Raja
pasal 18 ayat 41 sampai dengan 45 ya. Di situ ada cerita tentang awan yang hanya sebesar telapak tangan ya, tapi dengan iman ya, dengan iman. Saudaraku, Nabi Elia ini mengutus ya hambanya untuk melihat, kamu lihat ada apa di langit ya. Maka hambanya ini mengatakan cuma ada awan yang hanya sebesar telapak tangan ya. Kemudian awan yang cuma sebesar telapak tangan itu menjadi hujan yang lebat sekali, dan itu terjadi dalam waktu sekejap ya. Jadi semuanya dari yang kecil. Kalau Tuhan sediakan pintu yang terbuka bagi jemaat di Philadelphia, begitu juga pada kita. Tuhan bersedia menyediakan pintu yang terbuka ini. Puji nama Tuhan. Ya, asal kita mau belajar menuruti firman Allah. Seperti jemaat Philadelphia. Mereka menuruti firman Allah. Ya, sekalipun kekuatan mereka itu cuma sedikit. Nah, ini kembali lagi cuma yang kecil itu. Selanjutnya dalam ayat 11 Tuhan berkata, aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak ada seorang pun yang mengambil mahkotamu. Ya, dalam Wahyu 3 tadi ya. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak ada seorang pun yang mengambil mahkota. Dalam Alkitab ada banyak contoh tentang mereka yang kehilangan mahkota. Ya, ya, ternyata juga terjadi dalam jemaat Philadelphia, ya. Orang yang semestinya sudah disediakan mahkota, ya. Oh, lalu kemudian karena dia tidak setia sampai akhir, dia tidak meyakini janji Tuhan, ya mungkin tertarik dengan perkara-perkara lain, lalu kemudian mahkota itu hilang, ya, diambil, ya. Dalam Alkitab ya ada banyak contoh tentang mereka yang kehilangan mahkota. Antara lain Raja Saul, yaitu kehilangan mahkota. Juga Demas, Alexander, yaitu dikatakan dalam 2 Timotius 4 ayat 10 dan 14 ya. Mereka kehilangan mahkota, ya. Jaga agar mahkotamu tidak diambil oleh orang lain. Ya. Tuhan sudah menyediakan mahkota. Sebenarnya kalau mahkota itu sampai diambil orang lain, itu berarti sudah tidak berhak lagi atas mahkota itu. Kita perjuangkan supaya mahkota itu tetap kita miliki, ya. Lalu bagaimana syaratnya agar mahkota itu tetap kita miliki? Firman Allah mengatakan, peganglah apa yang ada padamu. Apa yang ada pada kita? Ya, firman Tuhan. Itu yang harus kita pegang, ya. Tuhan mau agar kita berpegang teguh pada firman-Nya. Iya. Dalam Wahyu 3 ayat 9, coba ayat 9, Tuhan berjanji akan menyelesaikan masalah kita. Wahyu 3 ayat 9. Lihatlah seberapa banyak orang dari jemaat iblis yaitu yang menyebut dirinya orang Yahudi, tapi yang sebenarnya tidak demikian melainkan berdusta. Kuserahkan kepadamu, sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau, ya. Ya, kalau kita kaitkan ini dengan bunyi ayat yang terdapat dalam Yeremia, ya, pasal yang ke-30, ya. Yeremia pasal 30 ayat yang ke-16. Ya. Yeremia pasal 30 ayat yang ke-16. Ya. Ya. Tetapi semua orang yang menelan engkau akan tertelan, dan semua lawanmu akan masuk ke dalam tawanan. Orang-orang yang merampok engkau akan menjadi rampokan, dan semua orang yang tertutupannya tulisannya, engkau akan kubuat menjadi jarahan. Jadi kita lihat saudara dalam bunyi ayat ini bahwa Tuhan itu berjanji akan melindungi kita, ya. Ya. Kemudian dikatakan dalam Wahyu 3 ayat 12, barang siapa menang akan dijadikan sokok guru. Mari perhatikan ayat ini, ya.
kujadikan sapa guru. Ya. Wahyu 3 ayat 12. Barang siapa menang, ia akan kujadikan sapa guru dalam bait suci Allahku. Ya. Iya. Dan dia tidak akan lagi keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutulis nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku, dan nampak yang baru. Ya, ya, puji Tuhan, kita melihat siapa yang menang. Kujadikan sapa guru. Sapa guru itu apa, saudara? Sapa guru itu adalah tiang penopang, ya, di dalam gereja yang ada di Philadelphia. Itu orang-orang yang menang akan dijadikan sapa guru. Apa sih pentingnya menjadi sapa guru, dan tugas apa yang diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang yang menjadi sapa guru ini? Mari kita lihat di dalam jemaat Galatia, ya. Galatia 2 ayat 9. Galatia pasal 2 ayat yang ke-9. Ya, di situ dikatakan Galatia 2 ayat 9. Ya. Ya. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, Yohanes yang dipandang sebagai sapa guru, ya, sapa guru. Ya, di situ dikatakan bahwa 3 orang ini adalah menjadi sapa guru, ya. Kemudian selanjutnya dikatakan ya, itu kan, ya, ini Alkitab kurang jelas ini. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai sapa guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kamu pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Jadi kita melihat, Sofia, ternyata sapa guru ini juga ada di dalam surat Galatia. Ya, di antara mereka, ya, rasul-rasul itu ada 3 di sini: Yohanes, Yakobus, Petrus, ya, atau Kefas, ya, itu dijadikan sapa guru. Dan mereka punya tugas untuk menjadi tiang penopang. Memang di dalam jemaat, ya, dalam gereja itu juga harus ada orang-orang yang menjadi sapa guru. Ya, khususnya ini adalah tugas penatua. Jadi penatua itu adalah tugasnya menjadi tiang penopang, menopang, ya, membantu pelayanan penggembalaan seperti 7 diaken, ya, dalam Kisah Rasul 6, ya, itu adalah tiang penopang, ya, puji Tuhan. Nah, kita melihat, kalau kita melihat kota Philadelphia ini sering tertimpa gempa, ya, begitupun juga dengan jemaat seringkali goyah karena pencobaan yang mereka alami. Tapi ada nasihat dari firman Allah yang mengatakan, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Dia akan memelihara engkau, dan tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Ya, Mazmur 55 ayat yang ke-23. Puji nama Tuhan. Ya, aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak ada seorang pun mengambil mahkota. Ya Tuhan, Rasul Paulus juga memberikan nasihat kepada Timotius, ya. Kita baca ini, ya, 1 Timotius pasal 6 ayat 20 bagian A. 1 Timotius, ya. 1 Timotius pasal 6 ayat 20 bagian A, ya. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu, ya. Hindarilah omong kosong yang tidak suci, ya, dan pertentangan berasal, ya, yang disebut dari yang disebut pengetahuan, ya. Dan Rasul Paulus menasihatkan kepada Timotius untuk memelihara apa yang dipercayakan kepadamu, ya, itu yang harus dipegang, ya.
dari 2 ayat di atas kita tahu bahwa Tuhan ingin kita memelihara atau berpegang teguh kepada apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Apa yang sebenarnya pernah dipercayakan Tuhan kepada kita, ya. Mungkin itu berupa talenta, ya, pemberian, ya, karunia rohani. Kita menerima itu, ya, dari Tuhan, dan kita harus pelihara itu. Haleluya. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini, kata Rasul Paulus dalam surat 1 Korintus 4 ayat 1a. Ya, nah itulah sebagian yang kita bisa pelajari pada malam hari ini tentang bagaimana Tuhan itu melihat kekurangan dan kelemahan dari jemaat yang ada di Philadelphia. Ya, kekuatanmu tidak seberapa. Kalau itu ditujukan kepada kita malam hari ini, dan itu juga berarti Tuhan itu ingatkan supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa dalam menghadapi masa-masa yang sulit di hari-hari ini. Puji Tuhan, saya akhiri firman Tuhan, kita akan mendengarkan satu pujian yang nanti akan dinyanyikan oleh saudara Henry ya bersama Ervin, ya, yaitu dari hal jika Tuhan yang membuka pintu, tidak ada yang menutupnya, ya. Juga sebaliknya jika Dia yang menutup, tidak ada yang membukanya. Nanti kita lanjutkan dengan perjamuan suci. Silakan Hendri akan nyanyikan nyanyian ini, dan setelah nyanyian ini dinyanyikan 2 kali, ya nanti saya minta saudara Paulus ada ya? Ada, hadir. Ya, menaikkan doa. Puji Tuhan. Ya. Nanti minta bantu doa juga untuk Ibu Mariani yang habis 6 sudah pulang, dan untuk saudara Michael ya, cucu dari Ibu Sugianto yang sakit. Oh ya. Silakan. Baik, kita akan memujikan satu pujian, Bila Kau yang membuka pintu. Ya, kita siapkan perjamuan suci dan kita dengarkan nyanyian ini. Haleluya. Silakan. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Sekali lagi, segala perkara. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat, tiada yang dapat merendahkanku. Ya, Bapak Paulus Tejo akan berdoa.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Ada Bapak Paulus Tejo? Om Paulus tidak. Ada? Tidak ada. Tidak ada. Ya, biar Henry yang naikkan doa. Silakan ya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas pembukaan rahasia firman-Mu yang dapat kami renungkan malam hari ini Tuhan. Kami yakin Tuhan bahwa Engkau Tuhan adalah berkuasa atau membukakan pintu dalam kehidupan kami semua. Tuhan, tidak ada satupun yang dapat menutupnya jika Engkau yang berkehendak Tuhan membukakan pintu. Ajar kami Tuhan seperti Jemaat Philadelphia Tuhan, walaupun tidak seberapa kekuatan yang kami miliki, kemampuan yang kami miliki, jika semuanya itu kami serahkan dalam tangan Tuhan, Tuhan yang mengatur semuanya dan bekerja mengadakan suatu keajaiban dalam kehidupan kami. Pakai kehidupan kami Tuhan, kehidupan kami yang lemah, dan kami dapat berkata dalam jiwa kami bahwa di saat kami lemah, di situ kami kuat, kuasa Tuhan turun atas kehidupan kami semua. Terima kasih Bapak, berkati Tuhan Bapak Gembala kami, berikan hikmat rahasia firman-Mu lebih lagi Bapak, kesehatan yang prima Tuhan Bapak Gembala kami. Tidak lupa kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat-Mu Tuhan, beri kekuatan kesehatan kami semua. Terima kasih Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar kami akan makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Sebelum kami makan dan minum perjamuan suci, kuduskan kami Tuhan, layakkan kami, agar kami dapat mendapatkan kuasa dari perjamuan suci. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang mengalami jalan buntu dibukakan jalan oleh Tuhan. Mari bersama kita angkat tubuh Tuhan di tangan kanan dan taruh cawan di dada. Haleluya. Saya bacakan firman Tuhan yang terdapat dalam surat 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-23 sampai dengan 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam sebelum waktu malam ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Kita pindahkan cawan di tangan kanan dan kita angkat lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Selanjutnya ayat yang ke-26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita nyanyikan bersama, Tuhanku ingin berterima kasih, sambil kita menyembah Tuhan. Nanti saya minta Saudara David Haryadi akan berdoa. Haleluya. Sekaligus mendoakan keluarga dari Yanto ya, mengalami sakit ya, tadi yang sudah disebutkan, doakan ya, juga doa pemberkatan. Tuhan memberkati. Haleluya. Tuhanku ingin berterima kasih. Kasih dan
perhatianmu. Dinyatakan dalam lewat pemeliharaan Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur berterima kasih malam hari ini Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu Tuhan, kami tahu bahwa Engkau Tuhan yang sudah membukakan pintu atas kehidupan kami. Walaupun kekuatan kami tidak seberapa, tetapi kami beriman berharap sepenuh kepada Engkau Tuhan. Maka di sana Engkau mengadakan tanda-tanda mujizat yang besar atas kehidupan kami, sehingga kehidupan kami tidak sampai kehilangan mahkota kami, sebab kami berharap bergantung sepenuh kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih untuk berkat firman-Mu malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan tubuh dan darah-Mu yang sudah menyatu, memberkati, menguduskan kehidupan kami, khususnya di hari-hari akhir ini Tuhan, sehingga kehidupan kami jangan sampai kehilangan mahkota kami. Kami tetap bertakut sampai pada akhirnya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah menopang kekuatan kami, iman kami ini Tuhan, lewat kuasa firman-Mu yang selalu Tuhan mendorong, memberkati, menguduskan kehidupan kami semuanya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami akan percaya Tuhan, tidak ada seorang pun yang Tuhan lewatkan, semuanya diberkati, semuanya mendapatkan kekuatan daripada Tuhan lewat kuasa firman dan Roh Kudus-Mu Tuhan, dan juga dengan persekutuan tubuh dan darah-Mu yang sudah menyatu atas kehidupan kami malam hari ini Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa buat keluarga Ibu Sugiarto pada malam hari ini Tuhan, di mana Ibu Mariani yang sudah habis pulang dari opnam di rumah sakit. Tuhan, Engkau memulihkan lebih lanjut lagi Tuhan. Apa yang diberita kami tidak tahu, tetapi kami yakin percaya Tuhan menolong, memberkati Ibu Mariani ini lebih hari lebih bersungguh-sungguh berharap kepada Engkau. Berkati seluruh keluarganya, juga dengan suaminya, anaknya, Engkau jamah, Engkau tolong semuanya Tuhan. Juga demikian dengan anak Michael yang Tuhan habis mengalami juga sakit Tuhan. Engkau juga jamah, Engkau pulihkan kembali. Saat ini kami bersama-sama mohon kemurahan-Mu, ulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa untuk menjamah tubuh-tubuh mereka yang sakit, dan kami patahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kuasa penyakit kami perintahkan Engkau keluar, dihancurkan oleh kuasa darah Yesus. Biar Tuhan menyembuhkan, memulihkan kehidupan mereka semuanya. Demikian juga mungkin ada dari kehidupan kami yang lemah, yang sakit pada malam hari ini Tuhan, tapi kami yakin percaya lewat persekutuan tubuh dan darah-Mu, kehidupan kami sudah dipulihkan, kehidupan kami sudah dijamah. Terima kasih Bapa di surga, dan kemenangan Tuhan berikan atas kehidupan kami semuanya. Kami berdoa buat Bapak Gembala kami, Engkau berkati beliau berdua bersama dengan Ibu Gembala dalam pelayanan lebih jauh lagi. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan baru senantiasa atas kehidupan Bapak Ibu Gembala. Berkati Tuhan, berikan roh hikmat, wahyu, pembukaan rasa firman-Mu lebih jauh lagi. Memberkati sidang jemaat-Mu, baik yang Tuhan beribadah di rumah masing-masing. Tuhan memberkati semuanya, maupun Tuhan yang tidak beribadah pada malam hari ini, Tuhan jamah dan kesempatan mereka juga bisa beribadah bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih memberkati bangsa dan negara kami, Republik Indonesia, Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, seluruhnya Tuhan memberkati, lindungi bangsa kami ini, jauhkan diri orang-orang yang berniat jahat Tuhan, memberkati semuanya. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih, kami mengucap syukur untuk segala berkat yang sudah Tuhan berikan atas kehidupan kami semuanya. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih dan karena berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai memberkati kehidupan kami mulai malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kembali, kehidupan kita tetap di dalam perlindungannya, tetap di dalam penyertaannya. Immanuel, Allah beserta atas kehidupan kita semuanya. Haleluya. Amin. Tuhan,
Sampai di sini pelayanan saya kembalikan kepada